Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz psikolog selaku yang akan membacakan dan menjelaskan kepada kita semua tentang kitab yang akan malam ini kita bahas, yaitu Fathul Mu'in. Untuk itu ada Bapak Abdul Aziz. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amin. Surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam wa min Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Amin. Wa ila gharati wa bibarakin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa malikatul qaradin wa ulama sanifin wa tabi'in wa ihsanin wa jami'in masyana wa subhanallah qadir jilani wa semua alim kitab Fathul Mu'in sya'alan Syekh Abdul Hasan wa sulihim wa furihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabati penebar cahaya yang dirahmati Allah dimanapun berada. Malam hari ini berketepatan dengan Ramadan, maka bahasan kita yang biasanya kita mencoba memupik substansi dari kitab Al-Hikam, kitab pungkasi dengan hataman, hari ini dan hari Senin kita akan mengkaji yang berbeda tetapi substansi yang sama, yaitu satu jalan di mana kita mendekatkan diri dan melakukan tentang perintah kita pada Allah. Nah, untuk malam hari ini kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in, satu kitab fikih hukum-hukum Islam. Kenapa kita mengambil Fathul Mu'in sebelum kita mengkaji? Biar kenal. Karena ini satu kitab di kalangan pesantren, ini satu referensi minimal, standar minimal yang bagi santri untuk tingkatan kuliah itu harus ada. Selain awal nanti kita awalnya harus takrib, sakinah ya, sakinah naja, takrib, fatul qarib, nanti fatul mu'in. Nah, kita Fathul Mu'in ini satu kajian yang secara bahasa lugawi memang agak cukup pelik, sehingga butuh kajian khusus. Maka di tingkatan ulo baru dikaji. Sulit itu memang ya, relatif. Tetapi satu hal bahwa kajian Fathul Mu'in kita akan mengkaji semua qaul, pendapat lebih-lebih dari Syafi'i. Nah, siapa yang mengarang kitab ini? Nah, yang mengarang kitab ini adalah Al-Alimul Alamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribah. Namanya sama dengan kakeknya, seorang ulama yang makdum terkenal.
Maka sebutan Syekh Al-Alim Alama Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini ada sebutan sebagai Al-Ma'dum Sani, karena kakeknya juga sama, Zainuddin, juga disebut Al-Ma'dum, sebagai Al-Ma'dum Ulama. Al-Malibari ini sebenarnya nama daerah, kayak siapa nih, Alim asli mana nih? Saya aslinya Pati, Bapak. Tapi kayak Pati lah. Kayak saya Tegal atau Gali. Al-Malibari ini satu daerah yang berada di daerah India. Nah, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari atau Syekh Zainuddin Al-Malibari ini murid dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka kalau kita buka di halaman 345 ini, beliau menyebut bahwa setiap komentar itu disandarkan kepada Syekh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka di kalangan pesantren saya mengaji ini 3 tahun kita di aliyah. Maka ketika maqala Syekhuna, maka kalimat Syekhuna maka dipahami dalam kitab ini, walaupun tidak ada penjelasan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, maka ini disandarkan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Gitu ya. Nah, kitab ini juga disandarkan beberapa kepada guru-guru beliau Syekh Zainuddin, kayak Syekh Syihabuddin, ya, kayak Syekh Al-Ansari, kayak Syekh Az-Zubaidi. Sampai kemudian beliau mengacu pada 2 madhab, 5 madhab, yaitu Imam Besar An-Nawawi, Ar-Rafi. Maka ketika ada kata-kata kama qala Imam Madhab, maka merefer nanti kalau mengkaji Fathul Mu'in, ada kata-kata madhab, maka mengacu pada Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi. Ya. Nah, apa substansinya kita belajar? Malam hari ini kita akan belajar pada ilmu lahir. Ilmu lahir itu apa? Kita akan belajar kepada konteks hukum syariah yang kita sebut dalam kajian Nusantara ada hukum Islam, kitab-kitab. Nah, kita akan menguatkan ruang kepatuhan kita kepada Allah sebagai jalan mendetupkan cinta kita pada. Ada ruang kepatuhan. Ruang kepatuhan itu ditandaskan dengan SOP, aturan-aturan yang sudah diperjelas oleh para ulama. Maka hari ini kita belajar. Maka karena kita belajar fikih, saya akan mencoba membaca perkata, atau kalau memang biar tidak boring, nanti akan saya baca langsung. 1 kalimat saya terjemahkan. Berbeda nanti ketika nanti kita bicara hari Senin, kita akan bicara Sirul Asrar. Mungkin kita akan bicara langsung pada substansi dalil yang ditemukan oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Sirul Asrar, rahasia di atas rahasia. Maka kita akan masuk ke majelis. Nah, itu adalah ruang batin. Nah, hari ini kita akan mencoba meluaskan ruang lahir kita dengan menguatkan ruang kepatuhan dengan membaca teks-teks hukum yang sudah dituliskan dengan begitu elok indahnya oleh Syekh Zainuddin, gitu ya. Biar sahabat-sahabat semakin kokoh. Nah, apa yang menjadi kekuatan dalam kitab-kitab Syekh Zainuddin ini? Kita akan menemukan banyak hal hukum nanti, ya, banyak hukum, banyak kata yang mau tidak mau akan kita lakukan. Karena Fathul Mu'in ini kitab yang susunannya, kalimatnya dilengkapi dengan tanda-tanda baca tertentu. Maka beberapa ahli, ya, bahasa dalam konteks kajian kita akan boring. Karena satu kata, katakanlah bicara alif menyapu, itu kata menyapunya jauh, alifnya dulu.
ada keterangan, ada sarah. Kita Fathul Mu'in akan lebih jelas sebenarnya ketika mengkaji biasa posonan pesantren itu ada kitab I'anatul Talibin. Ya, nanti Anda bisa cari itu linknya, Ma'had Ulum Syar'iyah yang Bulu Quran. Setiap malam itu mengkaji kitab I'anatul Talibin oleh Guru Syekhina Arifin Panawi. Itu ada ya. Nah, hari ini kita akan mengkaji untuk sahabat-sahabat di semua penebar cahaya, mencoba membuka apa yang sudah dituliskan Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Maghribi. Semoga manfaat. Mari kita baca suratul Fatihah untuk ma'alifnya. Semoga menghubungkan ruang batin kita, merungguhkan ruang lahiriah kita pada Allah. Amin. 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 خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتح جواد المعين ala tafaqquhi fiddin. Alhamdulillahil fatihil jawadil mu'in. Segala puji bagi Allah yang maha membuka jalan dermawan, lagi pula penolong hambanya fiddin yahtaru minal ibadah, yang memilih untuk memahami ajaran agama. Jadi pembukanya aja pilihan katanya Syekh Zainuddin itu sudah mencoba mengangkat orang-orang yang mengkaji itu hukum Islam. Nah, semoga yang mendengarkan ini bagian. Amin Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilu darul khulud. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluhal darul khulud. Saya bersaksi, kata Syekh Zainuddin, tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian yang memasuki kita ke dalam surga yang wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan, dan bersaksi pula sungguh baginda Muhammad abduhu, itu adalah seorang hamba, wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud, adalah hamba pesuruhnya yang menempati tingkatan terpuji. Mahmud itu tingkat yang terpuji. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashab. Semoga salawat salam atas beliau, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salatan ialah salawat dan salam yaumul ma'ad, yang saya salawat salam yang saya berbahagia karenanya di hari kiamat. Jadi salam kita itu dan salawat kita itu memuncak bagi sang pembacanya, bagi seorang Syekh itu membahagiakan kelak di hari kiamat. Wa ba'du, kemudian daripada itu fahada sar'umul wala tidak sama. Inilah penjelasan berikutnya atas kitabku yang bernama Qurratul Ain bi Humadiddi. Qurratul Ain bi Humadiddi. Jadi Fathul Mu'in ini menyarai tulisannya sendiri Syekh Zainuddin yang berjudul kitabnya Qurratul Ain. Yubayyinul murada wa yutimmal mu'afat wa yuhsilul maqasida wa yufrisul fawaid. Menjelaskan maksud apa yubayinu itu menyempurnakan, murad wa yutimma mengantarkan pada maksud dan lebih jelaskan faedah dan hikmah. Wasametuhu, kami kemudian menamai kitab Syarah Qurratul Ain ini bi Fathil Mu'in bi Syarhil Qurratul Ain bi Muhimmadiddi. Dinamai kitab Fathul Mu'in bi Syarah Qurratul Ain. Gitu ya. Fathul Mu'in itu apa sih? Fathul itu pembuka, Mu'in itu pertolongan. Mungkin ya. pertolongan.
Wa ana as'alullahul karimul manana yauma iftina'u bihi khasah wal amati minal ikhwan. Kemudian Syekh Zainuddin itu wa ana itu Syekh Zainuddin as'alu memohon kehadirat Allah yang mulia al-karimul manan berlimpah anugerah berkenan kiranya meratapkan manfaat kitab ini kepada orang-orang khusus dan orang-orang awam dari saudara saya. Nah, semoga kita bagian daripada itu. Amin Allah. Amin amin. Wa yuskinani fil firdausi fil daril man. Wa yuskinani dan kemudian berkenanlah pula menempatkan saya Sunan Syekh Zainuddin pada tempat yang aman al-firdausi dalam surga Firdaus karena kitab. Nah, itu indahnya. Jadi dalam kitab-kitab klasik para mu'alif itu Allah dulu, Rasulullah, kemudian punya harapan besar. Konteks setiap tulisannya. Jadi kalau kita melihat tulisan-tulisan para mu'alif kitab klasik, selalu ada harapan dan selalu dibuka dengan puji-pujian. Gitu ya. Innahu akrama karimu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah itu mulia yang paling banyak belas kasih. Baru nih mulai menulis kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah ar-Rahmanir Rahim, yang Rahman yang Rahim. Ai mu'allif tegasnya sang pengarang ya. Jadi pengarang menyarai Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Wa ismu mustaqun min sumuwi wa huwal ulu. Jadi wal ismu, kata bismillah itu ism itu kata ismu mustaqun min sumuwi, dari kalimat suwun, wa huwal ulu, dan suwu itu bermakna ulu. Ulu itu mulia. Jadi al-ism, kalimat bismillah itu bermakna mulia. La minal wasmi, bukan dari kalimat wasmun. Wa huwal alamat, yang mengandung arti alamatun, alamat. Jadi bis. Jadi ketika kita masuk ke ruang batin kalimat Bismillahirrahmanirrahim, menurut Syekh Zainuddin ini dimanai sebagai pemuliaan. Jadi memuliakan, jadi langsung memuliakan. Tidak bermaksud kemudian mengalamatkan, tapi memuliakan. Wallahu alamu lidatil wajibul wujud. Wallahu, dan adapun kalimat Allah itu alamul lidatil wajibatul wujud. Itu zat, itu nama zat wajibatul wujud yang wujudnya wajib. Jadi kalimat Allah dikata kalimat bismillah itu adalah bimakna zat yang wajibnya ada. Wa asluhu, dan aslinya kalimat Allah itu ilahun. Asal kalimat dalam konteks bahasa Arab itu ilahun. Kalau dalam bahasa Arab berarti ilahun diartikan ilah, Tuhan. Wahwa smujin sin likuli ma'budin, dan ilahun itu adalah nama jenis likuli ma'budin, segala sesembahan. Jadi ilahun bermakna Tuhan, segala persembahan itu nama arti ilahun. Summa urifa, kemudian ya, kalimat asal itu dima'rifatkan bil al, dengan al wa khudifatil hamzah, kemudian dibuanglah hamzahnya. Hamzah. Sumastu'mila, setelah itu sumastu'mila bil ma'budi bihaqin, setelah itu diperlukan sebagai nama terhadap Tuhan yang benar-benar disembah. Jadi aslinya ada ilahun, alnya kemudian dimarifatkan dan hamzahnya dibuang sehingga kalimat menjadi
Allah. Allah. Ya, wah, gitu ya. Wahua kembali kepada yang atas berarti Allah, kalimat Allah tadi. Ismul a'dhami indal aqsa adalah suatu nama yang agung. Ismul a'dham indal aksar menurut kaul mayoritas ulama. Walam yusamma bi ghairuhu walau ta'annunatan. Dan selain dia tidak bisa dinamai Allah. Jadi kok alif kok dijenengi Allah ya Rais. Aziz ini Aziz kok ya Rais. Namanya Allah. Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim. Karena itu ismul Allah. Itu nama agung. Jadi harus disandarkan dulu pada yang lainnya. Makanya Allah kalau mau jenenge kono Allah berarti Abdullah. Gitu. Warahmanur Rahim sifatani buniyatal lil mu'alatil min rahima warahmanur Rahim. Sedangkan kalimat Rahmanur Rahim itu sifatani adalah dua sifat. Ya. Rahman Rahim itu adjektif dalam konteks bahasa. Buniyatan lil mukhalatin min rahim itu yang dibentuk mubalaghatin itu dibentuk penyangatan arti gitu ya. Min rahima dari kalimat rahima atau kalimat isim fi'il rahima artinya belas kan. Maka jadi dalam konteks bahasa ada kasih sayang gitu ya. Alif kalau ketemu orang di jalan gak makan itu kasihan. Kalau Alif ketemu orang yang pengen diminang, dinikahin, maka pengen disayang. Tapi konteksnya adalah asal kata belas kasih. Maka dulu ulama-ulama dulu di pesantren kalau nyarain Bismillahi kelawannya but asmanya Allah Rahmani dagang belas kasih dalam dunia bloko Ar-Rahimi ing dalam dunia akhir. Khusus, maka rahim itu dipinjamkan kepada perempuan. Apa itu? Rahim. Rahim. Maka sebenarnya Allah itu sangat mengagungkan perempuan. Maka kalau kita baca dalam kitab-kitab Ibnu Arabi, kita temukan ada bayang-bayang Tuhan di perempuan. Nah, karena ada satu nama Allah juga disandarkan pada perempuan. Itu Rahim. Kalau laki-laki nggak ada rahimnya. Nah, makanya ada penjelasan terusnya ya. Warahmanu ablaghu minar rahim. Apa kata sejarah? Kalimat kata Rahman itu ablaghu minar rahim, punya arti yang lebih sempurna daripada rahim. Ya. Orang sayang itu pasti ada punya kasih. Mana lagi? Ya. Terus cuman kasihan tok ya orang sama cinta. Tapi kalau ada cinta pasti ada kasih. Nah. Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil. Karena tambahan pada bentuk kata itu menunjukkan adanya tambahan makna. Wali kaulihi. Dan karena apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab tadi, Ar-Rahman, dunya wal akhiratu warrahimul akhirah. Jadi sifat Rahman itu belas kasih yang kepada siapapun. Dan Rahim itu khusus, spesial. Jadi orang Arab malah menerjemahkan Rahman itu kasih sayang di dunia dan akhirat. Jadi kekayaan tidak cuma milik orang yang muslim, mukmin, tapi siapa? Karena itu wujud Rahman ya Allah. Jadi, ya. Tapi Ar-Rahim adalah konteksnya khusus spesiali kepada yang ditunjuk di akhirat nanti. Itu orang-orang yang Nah, alhamdulillahilladzi hadana lihada
Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang menghidayai kita, aidalan, yaitu artinya menunjuk, lihadat ta'lid, pada karangan kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kami tidak akan memperoleh hidayah laula an hadana, laula bukan hidayah Allah pada karangan kitab Ilahi walhamdu wal wasfu bil jamil, pujian. Jadi alhamdu, jadi kalimat alhamdulillahilladzi hadana, kalimat alhamdu wal wasfu bil jamil adalah penuturan yang bagus. Jadi yang definisi alhamdu, pujian itu adalah tutur kata yang bagus. Angger elek jenenge ora pujian. Iya. Ih, gendut banget. Kamu cantik ya. Saya yang ngomong, kamu indah. Apa ya? Wassalatu wadapun sholawat. Wahya minallahi rahmatal makrunati bita'dim. Sholawat dari Allah yang ialah rahmat minallah, gitu ya, al makrunati bita'dim, beserta pengagungan. Wassalamu, dan salam, taslimu min kulli afatin wa naqsin, maksud penyematan dari setiap afat dan kekurangan. Jadi salam itu adalah penyematan. Maka dalam konteks pandemi ini sering-seringlah uluk salam dan sholawat pada Nabi. Ya, maka ada sholat gimana? Innal habibi bal mustafa durafati wa du'afa. Nah, nanti dipelajari gitu ya, ini kajian sholawat. Nah, mumpung lagi zaman pandemi ini, mari kita perbanyak sholawat. Apapun yang kamu bisa, semoga menjadi salam. Salam itu apa? Amin. Penyelamatan. Penyelamatan. Bita'ma min kulli afatin wa naqs, dari afat ya dan kekurangan. Jadi yang kurangan kiriman opo saka ibu bapakmu, kurang rambut itu ya selawat sesuatu. Ala sayyidina Muhammad ya Rasulillah, semoga atas bendoro kita Nabi Agung Muhammad, utusan Allah, likafatit sakolainil jinni wal insi ijma'an, segenap jin dan manusia menurut ijma ulama. Jadi menurut ijma ulama, Sayyidina Muhammad itu utusan tidak cuma untuk manusia, tetapi juga untuk para jin. Wa kadal malaikati, gitu ya. Ya, ala maqalatul jam'u muhaqqiqu, dan menurut golongan yang muhaqqiq, beliau juga diutus sebagai Rasul untuk segenap. Tidak cuma untuk manusia, tapi Rasulullah hadir eksistensinya untuk makhluk. Maka laulaka Muhammad, kalau bukan karena kalau Muhammad maka tidak ada tercipta. Nah, besok hari Ahad malam Senin kita akan belajar tentang ruh Muhammad. Ya. Wa Muhammadun ala man mangkuli minal ismu maf'ulil mudhafi. Sedangkan kalimat Muhammad itu nama, ya, nama yang diambil minal isim, dari isim maf'ul lil mudhaf, dari isim maf'ul bina mudhaf, madhu'un liman kasurat isolul hamidah, yang dinamakan bagi orang yang kebanyakan ikhwal yang bagus. Jadi kalimat Muhammad itu isim maf'ul bina mudhaf, yang dinamakan Muhammad itu bagi orang yang hadirnya, ya, kebanyakan hal ikhwalnya itu baik, bagus, maka disebut Muhammad. Dan saking hebat
luar biasanya kalimat Muhammad itu hanya cuma milik Nabi. Nabi-nabi sebelumnya tidak. Padahal kalimat Muhammad sudah dilihat oleh Nabi Adam alaihi salam. Baru umat-umat Kanjeng Nabi setelahnya ada namanya Muhammad, Ahmad Alif. Atau dalam kitab Dalil Khairat ada nama-nama kumpulannya, nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad itu ada di kitab. Ya. Sumia bihi Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sumia diberikan nama, ya. Maksudnya diberikan nama dengan Muhammad tadi bilhami, karena ilham minallah dari Allah, lijiddihi kepada kakeknya. Jadi yang memberikan nama Muhammad adalah kakek Kanjeng Nabi. Karena dapat ilham melihat cahaya yang begitu indah ketika mau lahiran, kemudian kakek beliau kemudian memberikan nama Muhammad. Wa Rasul, adapun Rasul itu minal basyari zakarun, minal basyari dari manusia, zakarun laki-laki, kurun yang merdeka, uhiya ilahi bisyarin wa umiro bitablihi, merdeka yang diberikan wahyu berupa syar'in, syara, wa umiro dan diperintahkan bitablihin dengan mentablihkan, gitu ya. Wa ilam yakun lahu kitabun wala nusakun, walaupun tidak diberikan kitab ataupun nushah. Jadi definisi Rasul itu adalah laki-laki merdeka yang dipilih Allah, yang diberikan wahyu hukum syarak, ya, yang diperintahkan untuk mentablihkan, menyampaikan kepada kaum umatnya, walaupun tidak berbentuk kitab ataupun nushah. Nushah itu lembaran yang memuat peraturan dan hukum-hukum Allah. Kayu Syahal alaihissalam, contohnya kayak Nabi Yusha, Rasul Rusa, itu tidak diberikan nushah tapi itu termasuk Rasul. Fa'ilam yu'mar bitablihin, kalaulah kemudian lelaki merdeka yang diberikan wahyu tadi tidak diperintahkan lebih dengan mentablihkan kepada umatnya, fanabiyun, itu disebut nabi. War Rasul, adapun Rasul Abdullah min nabi ijma'an, menurut ulama secara ijma' Rasul itu Abdul, lebih utama daripada nabi. Wasoha khobarun, adapun khobar yang paling benar, inna adatul anbiya alaihi musholatu wassalam, sesungguhnya jumlah para nabi, gitu ya, itu mi'atu alfi warba wa ishruna alfan, ada 124.000, 124.000 itu jumlah nabi. Wa inna ada rusuli, dan ada pun jumlah rasul iku salasu mi'ah wa khamsa asyara, ada 315 orang. Jadi rasul itu jumlahnya berapa, Lik? 315 orang. Kalau rasul ada Rasul kebalik tadi. Sorry. Rasul itu Rasul ada 315. Kalau nabi itu ada 124.000. Dan khatamun nabiin, ya. Khatamun nabiin, yang pungkasannya para nabi dan rasul itu Kanjeng Nabi Muhammad. Maka wabadu, setelahnya nggak ada nabi maupun nggak ada rasul. Jadi yang kalau wong ngaku nabi berarti agak ya.
wa ala alihi. Maksudnya ya, nah ini keindahannya Fatullah. Kalimat tadi lama muter-muter penjelas, padahal tadi wala alihi wassalatu wassalamu wa ala alihi itu. Tadi kan di atas kita menyebut salawat untuk Nabi ala Sayyidina Muhammad wa Rasulih. Nah, terusannya wa ala alihi. Dalam kitab Quratul Aini wa ala alihi. Dan salawat atas salam keluarganya. Dimaknai dalam Fathul Mu'in ai aqaribil mu'minin min bani Hasim wal Muttalib. Yang dimaksudkan alihi tadi, keluarga tadi, di sini adalah mukmin kerabat beliau kanjeng Nabi dari mana? Dari Bani Hashim, dari keturunan Hashim wal Muttalib dan Simbah Muttalib. Banyak kanjeng Nabi tadi. Wakila dan pendapat yang lain, gitu ya. Adapun Ali tadi keluarga itu kullu mu'min, itu semua orang mukmin. Ai fi maqamatid du'ai wa nahwihi. Dimaksudnya adalah dalam susunan doa atau sepadanya. Wahtira li khabarin dhaifin fihi. Tetapi kata-kata tadi ini ya, ini dasar hadisnya dhaif. Wa jazama bihi Nawawiyun fi Syarhil Muslim, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah kitab Muslim. Jadi wa alihi itu ijtima'an, itu ya maksudnya adalah min Bani Hashim wal Muttalib, yang mukmin dari keturunan Nabi. Kata dia mengatakan itu dalam doa wa alihi itu adalah kullu mukminin. Tetapi dhaif. Ya. Wa sahbihi, dan ada pun kalimat wa sahbihi, semoga salat salam atas sahabat-sahabat kanjeng Nabi, wa huwasmu jam'in bi sahibi bi mana sahabin. Jadi kata sahbi iku jam'in, isim jama' li sahibi, untuk sahib yang maknanya sahabi. Sahabi ya. Wa huwa, adapun sahabi itu tadi manistama'a mu'minan bina sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berkumpul dan beriman kepada kanjeng Nabi. Walau ama wa ghairu mumayyisin, walaupun ia itu orangnya buta maupun mumayyiz. Al-faizina biridaillahi ta'ala. Sifatun limad dzukira, maksudnya itu yang berbahagia dalam ridha Allah, orang-orang tadi sahbihi, sahabat-sahabat tadi, wa alihi. Jadi kalimat sifat beliau-beliau tadi, sifatun liman dzukira yang tadi. Jadi sahabat keluarga itu menurut Syekh Zainuddin adalah berbahagia dan penuh ridho dari Allah. Wa ba'dun, kemudian sesudah. Kita sudah berapa menit ini? Hampir 30, Bapak. Wabadu, dan ada pun wabadu ya, wabadu. Saya teruskan ya di mukadimah ini. Kami selesaikan. Wabadu, kemudian sesudah itu ibadah mata qadam min basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala man dzukira. Sesudah menyebut tadi basmalah, adalah salawat salam untuk pada beliau, fahadal mu'alaful hadiru dihman. Maka ini karangan yang sudah siap ditulis adalah sebuah mukhtasor ringkasan. Qalla lafduhu wa kasara manahu, yang pendek tetapi padat isinya, banyak maknanya, padat isinya. Minal ihtisorin, dari kata mukhtasorun, dari kata dasar ihtisorun, ringkas.
Jadi tetap merendah. Saking hebatnya ulama muhaddits tetap merendah, mengatakan ini sedikit kitab ini. Padahal kalau kita lihat Fathul Mu'in itu anahnya sarahnya aja berjilid 2 jilid. Fil fikih, dalam fikih, wa huwa lughatul al-fahm. Jadi tulisan ini dalam kajian fikih. Huwa, adapun fikih secara lughawiyan itu al-fahm. Menurut bahasa itu faham. Kita belajar fikih itu biar bisa memahami agama. Wastilahan, adapun secara istilah, al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatihal tafsiliyah. Ilmu syara amali yang dipetik dari dalil-dalil secara rinci, tafsiliyah. Jadi ilmu SOP amaliyah yang diambil dari dalil-dalil itu fikih. Wastimjadu, adapun pengambilan bahan-bahan tadi minal kitabi dari Quran was sunnah dan hadis, wal ijma'i wal qiyas dari sunnah dari ijma dan qiyas. Wa faidatul imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi. Nah ini wa faidatu, adapun faidah itu imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menyingkirkan larangan Allah. Jadi substansi orang mengkaji itu meninggikan, mendekatkan diri secara lahiriah menuju batinnya, yaitu pada amr, perintah-perintah Allah, dan kemudian menyingkirkan ke ruang batin ya dari jalan-jalan yang dibenci Allah. Gitu ya. Ala madhabil imam al-mujtabi abi ada fikih yang dikaji di sini menganut pada madhab Imam Syafi'i atau disebut al-mujtahad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan melimpahkan ridhonya, wa radhiyallahu an. Jadi fikih ini menganut pada madhab Imam Syafi'i. Aiman dhahaba ilaihi, maksudnya ialah menganut pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan hukum masalah yang ada. Wa Idrisu walidu, adapun Idris adalah bapak beliau, bapaknya Imam Syafi'i. Wa Ibnu Abbas, putra Abbas. Ibnu Utsman, putra Utsman bin Syafi'i, putra Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Ubay bin Yazid bin Hasim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Nah, ternyata Imam Syafi'i keturunan dari Bani Hasim dan Muthalib. Wa Syafi'un, adapun Syafi'i, adapun itu Syafi'i alladhi yusabu ilaihi imam, itu adalah kakek di mana beliau disebutkan keturunan imam tadi. Asy-Syafi'i wa aslamuhu wa abuhu syaibun yauma badrin. Syafi'i dan Sya'ab ayahnya keduanya memeluk Islam sejak perang Badar. Setelah perang Badar memeluk Islam. Wa wulida, dan Imam Syafi'i dilahirkan Imanura radhiyallahu anhu sana khamsina wa mi'ah, tahun 150 Hijriah. Wa tufiya yaumal Jum'ah, dan wafat pada hari Jum'ah Salharaja bin sana arba'in mi'atain, baca tahun sana arba'in mi'atain 204. Wasametuhu bi quratul lain, mutasor ini dinamakan quratul lain bibayani muhimatil ahkamiddin, berisi penjelasan hukum-hukum agama yang penting. Intihabuhu
wa huwa syar'u minal kutubil mu'tamadi. Yang saya pilih kitab-kitab syarah ini dari kitab-kitab pegangan, ya, hasil karya Khatimal Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dari kitab hasil karya guru-guru beliau Khatamatul Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, atau orang-orang menyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka kemarin ada kesalahan, kita menyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Yeah. Beda dengan Al-Asqalani loh ya. Nah, wa baqiyatul mujtahidina, dan karya-karya mujtahid lain mislu Wajihuddin, seperti halnya Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyadin Zubaidi radhiyallahu anhu, yaitu Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi, semoga Allah melimpahkan ridho atas keduanya. Wasaykha masa bitahishal islami al-mujadidi Zakaria al-Ansari, dan karangan dua syekh dari syekh-syekhnya Syekh Zainuddin tadi, ada Syekh Islam al-Mujadid Zakaria al-Ansari, wal imamil ajjadi Ahmad Musjidil Zubaidi rahimahullah ta'ala, dan Imam Amjad Ahmad al-Musjid Az-Zubaidi, semoga Allah melimpahkan rahmat atas keduanya. Wa ghairihim, dan ulama-ulama yang lain, min muhaqqiqil mutakhirina mu'tamidan ala ma jarama bi syahunal madhab An-Nawawi Ar-Rafi. Jadi juga utamaannya ahli tahqiq mutakhirin selain beliau, dan pilihan itu berpegang kepada ketetapan madhab Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi. Wa muhaqqiqunal mutakhirina radhiyallahu ta'ala, dan ulama-ulama, ketetapan ulama-ulama mutakhirin ahli tahqiq, semoga Allah radhiyallahu anhum, semoga Allah melimpahkan ridho kepada semuanya. Rojian, kami mengarang kitab ini Rabbana dengan penuh harapan, Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Penyayang, dan tafi'a bihi adhiya, semoga bermanfaat bagi orang-orang yang adhiya, cendekiawan. Amin. Al-Uqola, yang menggunakan akal. Jadi orang cendekia itu menggunakan akal. Akalnya orang dipakai ya orang cendekia. Kalau ngaku cendekia pakai akal. Wa anta qara'u bisa babin, yang menggunakan akalnya dengan sebab kitab ini. Aini godan, resapanlah pandangan mataku besok yaumul akhir, di dalam yaumul akhir, binadhari ila wajhil karim bukratan wasyian, dari akhir dengan melihat zat Allah yang mulia setiap saat, pagi dan petang. Allahumma amin. Muka-muka kita termasuk bagian yang disebut oleh Syekh Al-Alamah Zainuddin Al-Malikari, termasuk bagian yang dimaknai sebagai cendekia. Amin. Itu mukadimah dari kitab Fathul Mu'in. Ya, itu di kenalan kita Fathul Mu'in, karena waktunya terbatas. Mari di tengah-tengah corona, sebelum kita nanti hataman tutup hataman itu ya, kita baca hizib Allahul kafi Rabbil
الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر وكفر الله ونعم الناصر وكفر المولى ونعم الناصر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Qadir wali Allah. Kita semua beserta keluarga diselamatkan Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nasta'in.